Kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, yang pada saat ini kita melakukan ibadah minggu di rumah masing-masing. Kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 69 ayat yang ke-30 sampai ayatnya yang ke-37. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku ini tertindas dalam kesakitan, keselamatan daripadamu ya Allah, kiranya melindungi aku. Aku memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur. Pada pemandangan Allah itu lebih baik daripada sapi jantan, daripada lembu jantan yang bertanduk dan berkuku belah. Lihatlah, hai orang-orang rendah hati, dan bersukacitalah kamu yang mencari Allah. Biarlah hatimu hidup kembali, sebab Tuhan mendengarkan orang-orang miskin dan tidak memandang hina orang-orangnya dalam tahanan. Biarlah langit dan bumi memuji-muji Dia, lautan dan segala yang bergerak di dalamnya. Sebab Allah akan menyelamatkan Sion dan membangun kota-kota Yehuda, supaya orang-orang diam di sana dan memilikinya. Anak cucu hamba-hambanya akan mewarisinya, dan orang-orang yang mencintai namanya akan diam di sana. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Mazmur ini adalah merupakan sebuah doa dalam kesesakan. Di dalam Mazmur ini, Daud ingin mengungkapkan pujian, ajakan dan pengharapan kepada Tuhan. Dengan jelas Daud menuliskan keadaan yang dialami umat Israel dalam bentuk ratapan. Keadaan itu adalah keadaan yang menderita, sebab kerongkongan kering, mata nyeri, dan keadaan yang sulit, seperti berada dalam lumpur dan gelombang air yang menghanyutkan. Tetapi dalam keadaan yang sesak itu, Daud membuktikan bahwa ia tetap menaikkan doa dan pujian kepada Allah. Dasar dari keinginan untuk berdoa dan memuji Tuhan adalah karena keyakinan bahwa Allah akan menyelamatkan dan akan terus membangun kota-kota yang mereka diami. Pemazmur sangat yakin akan kelepasan yang akan diperbuat Allah, sehingga Allah patut dan layak disembah dan dipuji. Najar memuji Tuhan melalui nyanyian syukur menyiratkan bahwa permohonannya pasti akan dikabulkan dalam situasi yang membuat mereka menderita. Inilah keyakinan iman yang hendak disampaikan bagi kita dalam khotbah ini. Pertama, mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Yang kedua, memuji Tuhan dengan ikhlas,
dan dari hati yang tulus dan dalam, yaitu orang-orang yang rendah hati dan bersukacita. Kerendahan hati adalah respon yang tepat terhadap kekudusan Allah dan pujian yang kita berikan kepada Allah. Yang ketiga, ajakan untuk memuji Tuhan untuk seluruh ciptaan dan dunia milik Allah. Dalam situasi yang kita hadapi sekarang, sama seperti ungkapan pemazmur bahwa semua makhluk harus memuji Tuhan karena Tuhan adalah yang menciptakan dan yang memiliki segala yang ada di dunia. Langit menyatakan kemuliaan Allah dan angkasa menceritakan pekerjaannya. Gunung-gunung, laut, binatang dan ciptaan lainnya memuliakan Tuhan. Seperti yang disebutkan dalam ayat 35 berkata, supaya orang-orang diam di sana dan memilikinya. Ciptaan Tuhan adalah untuk kesejahteraan manusia. Untuk itu manusia bukan hanya menguasai dan memiliki, tetapi untuk menjadi kesejahteraan manusia itu sendiri. Untuk itulah kita diminta untuk melakukan pertemuan yang intensif dan menemukan kuasa Tuhan dan tuntunan Tuhan dalam doa pribadi dan ibadah keluarga kita, sehingga kita akan menemukan pengharapan dan sukacita serta jauh dari kekhawatiran dan kecemasan. Memuji Tuhan dengan ikhlas dan dari hati yang dalam. Melalui ayat ini, Daud menunjukkan identitas dari umat percaya yang oleh Tuhan berkenan, yaitu orang-orang rendah hati dan bersukacita. Kerendahan hati adalah respon yang tepat terhadap kekudusan Allah, dan pujian yang kita berikan kepada Allah adalah respon hati kita terhadap pengampunan yang telah dianugerahkan Allah. Sehingga pujian dalam kerendahan hati adalah ciri pujian yang berkenan bagi Allah dan bukan untuk menunjukkan kemampuan dan kehebatan yang ada pada kita. Orang-orang yang mencari Allah seperti himbauan yang ada bagi kita sekarang ini dalam masa gerakan bersama untuk menahan sebaran virus COVID-19. Kita diminta untuk menemukan Allah dalam dimensi baru, yaitu ibadah di rumah. Oleh karena itu, seluruh umat Kristiani, secara khusus jemaat yang ada di GKPS Resort Cengkareng, Jakarta Barat, yaitu jemaat GKPS Cengkareng, jemaat GKPS Kebun Jeruk, jemaat GKPS Kana, yang melakukan ibadah di rumah masing-masing. Kita diminta untuk melakukan ibadah pertemuan yang intensif dan menemukan kuasa Tuhan dan tuntunan Tuhan dalam doa pribadi dan ibadah keluarga kita, sehingga kita akan menemukan pengharapan dan sukacita
serta jauh dari kecemasan dan kekhawatiran. Orang-orang yang hina, miskin, dan dalam tahanan. Daud memahami bahwa sebagai umat Israel masih hidup dalam keadaan yang hina, miskin, dan dalam tahanan. Tapi dalam pujian dan doa yang dinaikkan, dia mempunyai keyakinan bahwa cara bagaimana orang beriman, miskin dan dalam tahanan itu juga berkenan kepada Allah, karena situasi dari masyarakat yang membuat mereka menjadi terpinggirkan, membuat mereka lepas dari keadaannya. Kerinduan inilah oleh Daud berkenan kepada Tuhan, karena mereka meyakini bahwa keselamatan dan kelepasan itu hanya mereka minta dari Tuhan. Dan mereka yakin bahwa hanya Tuhan yang sanggup untuk mengubah hidup orang-orang dikasihinya. Dan itu adalah anugerah yang terbesar dari Tuhan. Ajakan untuk memuji Tuhan untuk seluruh ciptaan dan dunia milik Allah. Dalam situasi yang kita hadapi sekarang, sama seperti ungkapan Mazmur bahwa semua makhluk harus memuji Tuhan, karena Tuhan adalah yang menciptakan dan yang memiliki segala yang ada di dunia. Langit menyatakan kemuliaan Allah, dan angkasa menceritakan pekerjaannya. Gunung-gunung, laut, binatang, dan ciptaan lainnya memuliakan Tuhan. Seperti yang disebutkan dalam ayat 35b, berkata, supaya orang-orang diam di sana dan memilikinya. Ciptaan Tuhan adalah untuk kesejahteraan manusia. Untuk itu manusia bukan hanya menguasai dan memiliki, tetapi untuk merawat dan memelihara. Dengan jalan merawat dan memelihara dunia milik Allah adalah bagian dari memuji dan memuliakan Tuhan. Minggu Letare mengingatkan kita untuk senantiasa bersukacita dalam situasi waspada dan berjaga sekarang ini. Tetaplah bersukacita dalam Tuhan. Sukacita itu adalah karena kita tetap menemukan begitu banyak cara Tuhan untuk menolong dan membimbing kita. Dengan demikian, saudara-saudara, seluruh umat Kristen, secara khusus jemaat Tuhan yang ada di GKPS Resort Cengkareng, Jakarta Barat, jemaat GKPS Cengkareng, jemaat GKPS Kebun Jeruk, jemaat GKPS Kana, kita diminta untuk melakukan ibadah, doa, persekutuan secara intensif dan berdoa memuji Tuhan, menemukan kuasa Tuhan dan tuntunan Tuhan dalam doa pribadi dan ibadah keluarga kita, sehingga kita akan menemukan kekuatan, pengharapan, dan sukacita, serta jauh dari kekhawatiran dan kecemasan. Sebab Allah bersama kita, menuntun dan membimbing kita, menyelamatkan kita dari segala cobaan dan penderitaan. Terpujilah Allah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, Engkau yang memiliki
segalanya, langit dan bumi dan segala isinya. Ya Allah, Engkaulah yang berkarya untuk membangun segala yang Tuhan ciptakan boleh menjadi baik. Dan saat ini Tuhan, kami berseru kepada Tuhan, apa yang sedang terjadi di dunia ini hanya Tuhan yang berkuasa. Virus corona yang sedang melanda bumi, biarlah kuasa-Mu yang mematikan, agar virus tersebut tidak merajalela untuk merasuki hidup manusia, umat Tuhan, menjadi menderita dan mengalami kematian. Tapi bersama Tuhan, dengan kuasa Tuhan yang bekerja dalam hidup kami, kami akan diselamatkan, kami akan disembuhkan. Inilah doa kami. Kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin.